Shalom, shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan senantiasa memelihara kita dengan karya dan kebaikannya. Maka karya kita juga hari ini harusnya sefrekuensi, seirama, searah. Dan salah satunya caranya dengan berdoa. Mampirlah dengar doaku, Kidung Jemaat 26. Kidung Jemaat 26 bait pertama dan yang kedua, mampirlah dengar doaku. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami berdoa bukan cuma kami minta doa kami didengarkan sama Tuhan, tetapi kedekatan relasi dan bagaimana kami selalu menyerukan nama Tuhan menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pagi ini sebelum kami mengawali segala sesuatunya. Kami serahkan dalam namamu, kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 13 ayat 7 sampai yang ke-12. Kejadian 13 ayat 7 sampai 12, Kejadian 13 ayat 7 sampai 12, dengarkanlah sabda Tuhan. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Biasanya kalau kisah Abraham dan Lot ini tuh dijadiin cerita moral mengenai bagaimana Abram tuh paman yang sangat baik. Sebaliknya Lot itu adalah keponakan yang kayaknya serakah gitu ya, mau semuanya, mau yang baik-baiknya gitu ya. Tetapi coba kita lihat dari sisi orang ketiga, atau dari sisi sosok lain yang ada di tempat itu juga, yaitu Allah melalui Abraham. Ketika timbul permasalahan lahan penggembalaan antara gembala-gembala Lot sama Abram sekali lagi membuat kalkulasi pribadi. Dia seorang yang lembut dan tidak mau buat masalah. Oleh karena itu dia mempersilahkan keponakannya, "Lot, silakan, kamu pilih yang mana dah. Pilih mau tempat yang ini, kiri, kanan. Kalau kanan saya kiri, kalau kiri saya kanan." Gitu.
agar Lot bisa menetap menggembalakan domba-dombanya tanpa perlu ada konflik-konflik yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Nah, sebenarnya tanah Kanaan itu kalau dilihat rekan-rekan adalah lahan yang Allah sediakan untuk Abraham dan keturunannya, bukan untuk Lot. Apakah akan terjadi kalau Lot memilih wilayah barat, yaitu Kanaan itu sendiri? Jadi memang ini bagian dari sesuai dengan janji kepada Abraham. Dia harus menyingkir ke timur. Nah, ke timur itu berarti sekali lagi dia meninggalkan Kanaan. Dan kali ini akan lebih jauh gitu, lebih permanen ya kalau kita lihat di Kisah Saul. Nah, balik lagi, sebenarnya tindakan Abraham ini mungkin terlihatnya terlalu naif gitu ya. Naif terhadap maksud Tuhan bagi dirinya. Seharusnya Abraham itu menetapkan untuk tetap bertahan. Harusnya kalau jadi Abraham, lu paman, lu punya kuasa. Nah, tetap bertahan di Kanaan dan mempersilahkan Lot berpindah ke timur. Tapi syukur hal ini bukan sebuah kebetulan, tapi memang ini bagian dari satu karya yang proyeknya lebih besar. Lebih dari sekedar hidupnya permasalahannya gembalanya Lot dan gembalanya Abraham. Kita perlu melihat dan lebih peka pada pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kenaifan kita itu justru menimbulkan masalah. Alih-alih mau beramah-ramah dengan orang lain biar kelihatan baik, justru malah hidup kita yang justru berantakan. Jadi yang menarik adalah sini sebenarnya kenaifan yang berani, kearifan yang berani. Ya, ini kearifan bukan kenaifan, kearifan yang berani seorang hamba Tuhan gitu ya. Abraham gitu ya, dia arif, memilih begitu untuk menjadi berani. Sehingga hari ini kita mau belajar sama-sama. Ya, kita mau menjadi orang yang arif, bukan naif gitu ya. Kalaupun orang lihat kita naif nggak masalah. Yang penting dalam kita memilih, kita melakukan tujuannya, kita mau minta Tuhan, saya yang utama ya, bukan cuma ngalah sama orang lain, tetapi Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya hari ini. Baik itu dalam usaha dagang kita, pelayanan kita, pekerjaan kita gitu. Kalau ujung-ujungnya harus ngalah ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita tujuan utamanya bukan supaya ngalah aja, bukan menghindari konflik, bukan. Tetapi kita minta Tuhan pimpin kami, sehingga hari ini pilihan-pilihan yang kami ambil, saya ambil, keluarga kami ambil, adalah pilihan yang arif dan berani. Tuhan mampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar lagi, melihat sisi lain dari Abraham yang mungkin kelihatannya naif, tetapi kami percaya bahwa dia arif, dia bijak, dan memilih dengan berani. Memilih untuk mempersilahkan Lot memilih terlebih dahulu. Ajarkan kami juga menjadi orang-orang seperti itu Tuhan, bahwa ketika kami menghendaki hidup kami bisa berjalan lebih happy, kami mau belajar untuk ikut kehendak Tuhan, cara Tuhan lebih tepatnya, yang mungkin kami tidak langsung tahu hari ini, tetapi kami percaya dalam proses Tuhan juga akan tunjukkan. Kami serahkan pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami hanya kepada Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami akan jalani hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.